Halo sahabat liputan6.com, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih para sahabat liputan6.com, kembali lagi bersama saya Ratu Sri Asmirat di Liputan 6 Update tanggal 3 Desember 2021. Dan kali ini di Liputan 6 Update tanggal 3 Desember ini kita ada yang spesial untuk semua sahabat liputan6.com, terutama untuk para teman-teman difabel kita yang juga selalu menonton Liputan 6 Update dengan setia. Hari ini kita akan khusus membahas tentang Hari Disabilitas yang jatuh tepat pada tanggal 3 Desember ini. Ada banyak sekali berita menarik dan juga pembahasan menarik yang akan kita omongin nih selama 45 menit ke depan. Terutama nih kita akan membicarakan tentang sudah pedulikah kita dengan teman difabel di Indonesia. Kemudian selanjutnya juga ada yang tak kalah menarik, yaitu kita ada salah satu teman difabel kita, yaitu teman tuli, Mbak Putri Santoso yang memiliki Kopi Tuli, di mana semua pekerja di sana adalah para teman tuli. Kemudian kita juga ada bagaimana Indonesia ini bisa menunjukkan kesetaraan kepada para teman difabelnya. Dan di situ juga bisa ditunjukkan dengan adanya sekolah luar biasa di Indonesia yang khusus untuk melayani para teman-teman difabel ini. Dan terakhir juga ada kabar yang tak kalah menarik, yaitu dari luar negeri. Kita ada kabar dari Selandia Baru atau New Zealand tentang bagaimana negara itu memperlakukan para teman difabelnya. Tapi tanpa tunggu waktu lama, sekarang langsung saja kita bahas bagaimana nih Indonesia sudah peduli dengan para teman difabel. Untuk itu sudah ada bersama kita Dia Puspita Wardani atau Mbak Dea, yaitu Koordinator Health Liputan6.com untuk membahas ini. Halo Mbak Dea. Halo Ratu. Baik Mbak Dea. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dea? Alhamdulillah baik. Senang ya. Alhamdulillah. Salam juga nih buat teman-teman difabel. Selamat merayakan Hari Disabilitas Internasional pada hari ini. Baik. Kepada para teman disabilitas ya, selamat merayakan Hari Disabilitas untuk hari ini. Nah Mbak Dea, untuk hari ini nih khusus, bagaimana sih sebenarnya pemerintah Indonesia sudah bisa menunjukkan bahwa mereka tuh bisa memberikan kesetaraan kepada para teman disabilitas kita? Iya Ratu, sebetulnya dari kebijakan-kebijakan juga sudah dimulai gitu ya. Dan kalau kita tahu, yang terbaru kemarin Presiden Jokowi sudah melantik nih Komnas Disabilitas untuk di Indonesia gitu, Komnas Disabilitas yang terdiri dari 7 orang yang mewakili teman-teman difabel gitu ya. Itu yang terbaru sih gitu. Artinya dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas ini, harapan seperti apa nih yang bisa kita tunggu gitu atau kita harapkan dari mereka? Ya, diharapkan bahwa kebijakan dari pusat dan daerah itu nantinya akan bisa selaras ya untuk memenuhi hak-hak teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia terutama, supaya mereka juga mendapat kesetaraan antara teman disabilitas dan juga dengan yang non-disabilitas. Mereka akan mendapat hak-haknya. Kesetaraan ini dalam kata lain mengenai kesempatan kerja maupun kesempatan belajar kerja, ya? Betul sekali. Maupun kan juga fasilitas gitu Mbak Dea? Ya betul, fasilitas juga tercakup di dalamnya. Seperti itu Ratu. Oke Mbak Dea, tapi sebelumnya nih, bagaimana sejarah dari Hari Disabilitas itu sendiri? Oke, 3 Desember ini ya. 3 Desember ini kok khusus gitu 3 Desember ini? Itu sebetulnya terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Mereka yang menetapkan bahwa sejak tahun 92 ini dijadikan Hari Disabilitas Internasional gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali penyandang disabilitas yang belum mendapat perhatian gitu. Dan faktanya sekitar 80% penyandang disabilitas ini ada di negara berkembang, salah satunya di negara kita. Nah, dalam perkembangannya kemudian pada tahun 2006, PBB kemudian mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini. Gitu. Dan lalu itu sudah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Oke, jadi kalau kita melihat nih dari presentasenya bahwa 80% dari penyandang disabilitas itu tinggal di negara berkembang. Artinya Indonesia tuh punya banyak sekali PR ya, untuk bisa memastikan kesetaraan kepada para teman-teman disabilitas ini.
Iya, karena kondisi disabilitas ini bisa dialami oleh siapapun gitu. Tidak hanya dari lahir ya, kondisi disabilitas, bahkan yang semula terlahir non-disabilitas pun juga bisa mengalami disabilitas. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan misalnya, kecelakaan kerja atau kecelakaan di manapun gitu. Itu kita bisa gitu. Iya, atau mungkin juga seiring bertambahnya usia, sebenarnya kan kita mengalami disabilitas juga. Ya Betul, nggak sih? penyakit degeneratif gitu ya, misalnya kayak diabetes mellitus. Nah, diabetes ini jika tidak tertangani dengan baik itu juga bisa menyebabkan glaukoma atau berkurangnya kemampuan untuk melihat, yang artinya di situ kita juga akan bisa jadi disabilitas gitu karena berkurang kan kemampuannya untuk bisa melihat gitu. Selain itu, kemampuan mendengar ketika orang bertambah usia pun dia akan mengalami pengurangan-pengurangan ini gitu, semakin berkurang kemampuannya gitu. Fisiknya juga semakin berkurang gitu kan. Makanya ada yang kemudian di kursi roda karena memang sudah berkurang kemampuannya, dayanya. Memang pada akhirnya semakin bertambahnya usia, semakin lansia, kita akan menjadi difabel gitu, disabilitas. Karenanya penting untuk kita tahu apa sih disabilitas ini, bagaimana sih gitu. Karena eventually Iya. kita akan mengalami itu nantinya pun. Jadi harusnya juga stigma terhadap disabilitas sendiri itu dihilangkan ya, karena mau nggak mau juga seiring kita bertambah tua, kita juga akan mengalaminya. Betul, betul sekali gitu. Karena makanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kenalilah gitu. Apa sih disabilitas ini? Bagaimana caranya kita bisa hidup bersama-sama, berdampingan untuk saling memahami. Karena dengan saling memahami tentunya kita akan bisa berinteraksi dengan baik. Betul. Tapi terkait dengan memahami, kemarin juga sempat nih ada kejadian di mana Menteri Sosial kita yaitu Menteri Risma kabarnya meminta ya seorang teman tuli untuk berbicara di panggung. Itu gimana sih ceritanya Mbak Dea? Betul. Jadi kalau yang beredar itu dari video yang beredar, Ibu Risma meminta salah seorang teman tuli untuk bisa menyuarakan keinginannya gitu kan dengan berbicara. Padahal uh, teman tuli kita ini tidak bisa berbicara gitu. Saya percaya bahwa tujuan ibu itu sebetulnya ingin memberdayakan teman-teman difabel ini gitu untuk bisa berdaya gitu. Hanya saja mungkin caranya kurang tepat gitu. Nah, ini kembali lagi ketika kita kurang memahami apa yang menjadi kebutuhan teman-teman disabilitas, tentunya akan ada kondisi-kondisi yang kurang nyaman seperti ini gitu. Jadi bagaimana caranya? Tentunya dengan kita yang berusaha memahami mereka. Apa yang bisa membuat mereka nyaman mengutarakan isi hati, pikiran, kayak gitu sih sebetulnya. Saya yakin tujuannya ibu tuh pasti ingin memberdayakan karena memang kan ini yang dilakukan oleh negara kita saat ini. Pemerintah di negara kita menunjukkan kepeduliannya dan berusaha memberdayakan teman-teman disabilitas supaya mereka lebih mandiri, supaya mereka mampu. Dan kepedulian itu juga sudah ditunjukkan dengan dilantiknya 7 komisioner di Komisi Nasional Disabilitas ya Mbak Dea. Betul. Tapi kalau kita melihat nih, dari Bu Risma melakukan hal tersebut, seharusnya apa yang bisa diucapkan Bu Risma dalam situasi itu? Oke, kalau saya mengutip dari Surya saya tapi beliau aktivis Koli juga, putrinya Dewi Yul, putranya Dewi Yul, sorry. Ini Surya mengkritisi bahwa sebaiknya memang kita lebih memahami apa yang jadi kebutuhan teman tuli ini, gitu. Apa yang bisa membuat dia merasa nyaman, bisa dikasih opsi pilihan, karena teman tuli kan juga bisa dengan cara misalnya menuliskan apa yang menjadi isi hatinya mereka, pemikiran mereka, bisa dengan menuliskan atau bisa dengan menggunakan bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat tidak bisa, karena belum semua bisa ya,
di Indonesia ini nggak semuanya bisa bahasa isyarat, nggak semuanya paham gitu. Dengan menuliskan pun bisa gitu, karena tulisan itu universal, semua orang sudah ngerti gitu, bisa membaca saat ini, itu bisa dilakukan. Artinya kita kalau ingin memahami mereka, berarti juga memahami bagaimana cara mereka menyampaikan pemikiran mereka ya. Jangan kita Betul, memaksa mereka untuk mencoba berbicara seperti kita juga. betul, betul. Kita Artinya yang Indonesia memberi harus ruang, inklusif lah gitu. betul, kita yang memberi ruang untuk mereka, menyediakan lingkungan yang lebih inklusif. Dan sebetulnya itu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial saat ini kan. Betul. Tapi dengan lingkungan inklusif ini, mungkin kita bisa mencontoh ya dari negara lain. Kira-kira negara apa yang baik menjadi contoh untuk Indonesia? Oke, kalau negara sebetulnya negara-negara seperti di Eropa, di Jepang, dan di Amerika terutama, itu mereka sudah lebih inklusif. Gitu. Dari fasilitas-fasilitas publiknya sendiri, mereka sudah inklusif, kemudian juga dalam pemerataan pendidikan gitu ya, seperti penggunaan bahasa isyarat misalnya. Salah satu contoh di Amerika itu ada di Rochester. Gitu. Di sana juga sudah ada tenaga pendidik profesor yang tuli juga, dan itu masuk gitu di dalam kurikulumnya gitu. Jadi ada, mereka juga bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Ini memang perlu proses ya, kalau saya lihat di Indonesia itu kita memang perlu berproses gitu, dan ini sudah dimulai, itu yang kita patut berbahagia gitu, dan berbangga, semoga kedepannya juga akan jadi lebih baik, karena nggak ada kan perubahan yang terjadi dalam satu malam, pasti perlu proses gitu. Nah, proses itu bisa dimulai dengan apa? Dengan kita berusaha memahami, membuka pemahaman, gitu. Edukasi itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Bila kita lihat saat ini tenaga didik di Indonesia sendiri memang masih minim ya mungkin untuk bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Apakah bahasa isyarat ini juga sebaiknya masuk ke dalam kurikulum kita? Sebaiknya sih masuk, walaupun itu tidak mewakili semua jenis penyandang disabilitas gitu ya. Tapi ada baiknya itu masuk. Karena itu juga kan salah satu penunjang komunikasi, ragam komunikasi juga kan. Ada baiknya itu masuk. Kalau dengan adanya komisioner yang dibentuk oleh Jokowi ini atau Komisi Nasional Disabilitas, apakah sudah ada rencana mungkin tentang apa yang akan mereka lakukan ke depannya untuk menyetarakan para teman disabilitas? Ya, pertama tentunya dengan pemenuhan hak-haknya dulu, gitu. Terus kemudian juga dengan melihat ketersediaan, ini lebih ke hal yang umum dulu sepertinya ya, gitu. Akses untuk mereka di ruang-ruang publik seperti apa, seperti itu sih kalau saya melihatnya. Dan ini pun juga tidak hanya dari teman-teman dari Komnas Disabilitas ya, tapi juga kementerian-kementerian terkait saya lihat juga sudah memulai nih Ratu. Kayak misalnya contohnya Kementerian Perhubungan gitu. Mereka sudah mulai mengedukasi operator-operator ruang publik nih untuk fasilitas publik. Saya senang banget itu kemarin saya baca gitu ya. Ternyata sudah mulai gitu untuk membangun kepedulian terhadap teman difabel. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Dea. Semoga aja dengan ini juga para teman-teman disabilitas bisa semakin setara dengan kita semua ya Mbak. Amin. Harapannya juga fasilitas di Indonesia semakin ditambah untuk para teman disabilitas dan juga kita memberikan nih kesempatan kerja, kesempatan belajar setara dengan mereka semua. Iya, dan yang paling penting adalah saling memahami. Kita memahami mereka supaya terjalin itu tadi, harmonisasi itu tadi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi Mbak Dea. Jangan bosan-bosan nih ngomong sama saya nih Mbak ya. Kita kan ketemu mulu. Siap Ratu, siap. Ayo, kapan aja anytime. Oke, see you Mbak Dea. See you Ratu.